Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia kita berada di lokasi desanya air terjun Talang Kemulun dan ini kita melakukan perjalanan menuju ke dari arah kampung tadi itu sekitar 1,5 jam perjalanan. Ya, sebetulnya bisa mobil, bisa dipotong, dipangkas perjalanan eh, sekitar 1 jam ya kalau kita berkendaraan dengan motor rame-rame. Cuma kalau dengan motor hati-hati ya, ya, hari Minggu banyak orang-orang yang berkebun di situ, itu tidak apa-apa naruh motor, jangan sampai yang lain. Dan kita lihat keindahannya, kita ukur juga ketinggian daripada hmm, air terjun, dan ini saya namakan air terjun Bidadari Kahyangan karena memang sangat-sangat indah. Kemudian jenjang tingkatannya tuh Anda lihat sendiri kan, jadi banyak tingkatan-tingkatannya. Orang bilang 3, saya bilang lebih, dan ini saya buktikan sendiri. Nah, di sini sepertinya kita lihat bebatuan-bebatuan ini bisa kita katakan hampir sama dengan yang di Merangin, Geopark Merangin. Ini salah satu jenis batu-batuan uh, sisa-sisa zaman lampau. Coba kita lihat, bebatuan-bebatuan itu mengandung makna, dan itu orang-orang uh, dari pihak geologi yang bisa mengetahui apakah ini zaman Pleistosen dan yang lain-lainnya. Kita coba lihat nih bebatuannya, dan perlu diteliti lebih lanjut sisa-sisa pelapukan-pelapukan yang telah membatu, dan di sini juga akan kelihatan tingkatan-tingkatan daripada umur sekitar kawasan air terjun Bidadari Kahyangan. Nah, itu ada juga tuh, ada 2 orang tuh lah. Ini mana ini kan indah tuh. Ini yang tingkat atas nih. Kita berjalan sekitar 20 menit ke atasnya lagi nih. Nah, di belakang itu ada lagi tuh air terjun. Apa tuh? Tuh di atasnya itu. Nah, yang paling atas kan kelihatan tertutup pohon. Nih, saya coba. Nah, di sini inilah tempat yang indah nih. Nah, di sini ya, tuh. Kita bisa lihat nih. Ini mohon betul dijaga oleh masyarakat di Talang Kemulun nih. Sayang sekali ya, kalau desanya aktif, maka ini sebagai aset wisata terbaik di Kabupaten Kerinci yang mudah dijangkau. Nah itu, nah coba lihat ya, oh itu luar biasa. Itulah sebabnya kenapa saya sendiri yang menambahkan Bidadari, ya, karena di sini air terjun Kahyangan. Masyarakat bilang seperti itu, dan kita lihat nih auranya, udah luar biasa auranya. Wah, sangat luar biasa. Oi. Nah, itu ada yang uh, 2 orang tuh di atas. Mungkin lagi makan tuh. Nah, kita lihat. Nah, itu kan, ini posisinya nih. Alhamdulillah nyampe juga di sini.
Luar biasa air terjun ini, mantap. Itulah kenapa saya namakan Bidadari Kahyangan. Nah, ini. Jadi saat kita tiba tadi itu, apa namanya itu, ada hujan rintik-rintik, kemudian terus terang, daun berguguran, seperti mereka ridho dan ikhlas. Alam-alam di sini ridho dan ikhlas supaya saya datang ke tempat ini. Kita bisa buktikan saat dedaunan ini turun, kita semua merinding. Nah, kondisi saya waktu di tempat itu ya seperti ini. Kemudian saya juga mencium ada bau wangi, tapi cuma satu hirupan. Setelah itu tiada lagi. Saya coba hirup lagi, tidak ada lagi. Nah, ini saya di sini pakai Steady Pro ya. Nah, kalau yang ini saya pakai DJI Mini 3 dengan RC. Wah, apalagi yang punya drone FPV itu luar biasa sekali itu. Ini susah sekali saya sinyalnya maju sedikit karena saya di tingkatan yang paling rendah tuh. Yang ini kan saya di tingkatan yang paling rendah, paling bawah di tingkat dasar air terjun, tingkat dasar. Ini udah tingkat atas nih. Bukan tingkat atas, ini kita lihat nih, 1 2 3 4. Nah, 4-nya di sini nih, tingkat 4-nya. Ini ada adik nih, ada yang dari Kumun, ada yang dari Moremat ya. Nah itu kan gagah-gagah ini dia nih. Ini orang sebelum pantai nih ya. Itu dia. Nah, luar biasa ini. Nah, itu dia tuh posisi yang tadi. Nah, ini yang perempuan 2 tadi tuh yang kelihatan di atas itu lagi turun. Ini dari Jujun ya, MTS Jujun dengan SMK Jujun. Ada jurusan. Anak siapa ya. Jujun? Dah di pinggir. Nah, dari tingkat 4 aja berapa tingkatan? 4, 1 2 3 4 5 tingkatan sampai ini dasarnya saya. Jadi memang saya sengaja ambil dari bawah supaya apa, bisa mengukur ketinggian. Nah, ketinggiannya itu dari drone sekitar nih, berapa tuh, 92 coba bisa di 92 meter tinggi drone saya dari tempat landas. Kita berada di jalur pendakian daripada air terjun Talan Kemulun. Nah, ini jalannya tuh kita ke arah desa tuh di situ ya. Yang ada rumah tuh bisa tempat parkir. Nah, ini pengunjung. Nah, ya kan? Kenapa saya bilang bidadari? Nah, bidadari betulan kan? Sama dengan adik-adik tadi, bidadari semua itu. Nah, sebetulnya saya mau ke atas lagi nih. Sayang, DJI, karena saya menggunakan DJI ya, jadi cuma diperbolehkan ketinggian 120, tapi 120 nggak mau dia lagi itu ya, karena saya takut angin kencang. Sementara ini pepohonan kiri kanan ini jalannya banyak, jadi saya takut nyangkut. Naik ke atas ini. Untung di sini saya bisa mendapatkan sinyal GPS, jadi saya perlu hati-hati juga. Ini kita bisa lihat nih kondisi saya turun. Ini saya mengetik aramnya nih. Nah, saya sungguh sangat menyayangkan ini ya, yang sebelah sini, ini sebelah kiri ini sudah ditebang. Itu akan merusak keindahan alam dari air terjun Talang Kemulun juga itu.
Dan bisa-bisa saja nanti ketika hujan lebat ada pengunjung di sini tidak bisa turun ke masyarakat karena ingin berteduh dahulu. Nah, mereka tertimpa banjir dari arah sisi kiri. Itu bahaya sekali itu. Nah, ini kita turun ya. Makanya kita agak hati-hati nih. Nah, ini di sini nih. Jadi ruangannya sempit sekali. Kita ngedrone tuh ya. Jadi itulah di sini hilang GPS-nya nih. Harap hati-hati katanya. GPS tidak ada itu. Nah, ini dia. Saya lagi pegang drone ya. Saya coba arahkan lagi itu. Saya coba arahkan drone nih. Arah ke sini. Nah, ini apa namanya tuh? Embunnya uapnya itu menerpa drone kita tuh. Tuh anginnya kencang tuh. Jadi perlu hati-hati juga kita di sini. Ini saya nyampe di sini udah jam 11 ya. Saya berangkat dari sana itu jam 9, nyampe di desa di Tugu itu jam 9.30. Oke. Terima kasih dan selamat menikmati perjalanan kita. Ini sekali lagi saya kelilingi juga nih. Nah, kita kembali pulang dan ini saya menggunakan DJI Neo. Nah, itulah kelebihan dari DJI Neo ini. Saya lebih menggunakan DJI Neo untuk hal-hal seperti ini. Oh, anginnya kencang tuh. Makanya saya pakai rendah aja. Saya pernah nyoba pakai DJI ya, agak tinggi, ke bawah angin. Jadi ini kondisi yang pas juga. Kondisi yang pas menggunakan DJI Neo ini 4 meteran. Nah, ini dia nih. Ini kita nyampe di pos penjagaan. Jadi kalau menurut saya kalau mau hiking untuk kesehatan sebaiknya berjalan dari desa ini, taruh motor di sini ya. Itu namanya hiking, itu nama adventure untuk kesehatan jantung kita. Tapi kalau mau naik kendaraan berarti bisa terpangkas waktu 1 jam, setengah jamnya udah ini. Tapi ya motornya harus ragi tahu ya. Itu ya, motor Beat juga ada tuh tadi. Bisa lihat di part 1 kita, video part 1 kita di tempat parkir secara detail. Kalau ini khusus drone. Nah, ini dia. Kita sudah sampai. Selamat menikmati.